Selamat siang sahabat Sonora dan juga semua listeners. Kabar baik tadinya di hari Senin ini ya, 23 Oktober 2023. Senang sekali saya Hasta menemani suasana siang Anda, dan kita ketemu di program Bincang Keluarga ini ya, bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini tema kita yaitu seputar menemukan, kenali, dan menstimulasi anak penyandang disabilitas. Cukup menarik ya temanya sahabat Sonora. Hingga pukul 14 nanti Anda bisa mendengarkan siaran kami di 97,4 FM Radio Sonora Yogyakarta, ataupun bisa juga Anda mendengarkan melalui Smart FM di 102,1 FM Yogyakarta ya. Dan untuk Anda juga sahabat Sonora dan juga semua listeners yang pengen bergabung, Anda bisa telepon di 557762 ataupun di 081754832000. Dan narasumber kita di kesempatan siang kali ini dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Sofyan Setio Darmawan ST Magister Engineering ya. Kita sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Sofyan, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, sehat. Sehat-sehat selalu ini ya. Oke, dan juga ini dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta ada sama kerja Mas Arif ya? Arif. Mas Arif Nasirudin SPSI MA. Selamat siang Mas Arif, apa kabarnya? Selamat siang, kabar baik. Sehat-sehat selalu ya, alhamdulillah. Oke. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora juga small listeners yang mau bergabung, sekali lagi kita undang ya. Di 557762 ataupun di 081754832000. Tema kita menemukan, kenali, dan menstimulasi anak penyandang disabilitas. Nah, ya, Mas Arif dan juga Pak Sofyan nih, kalau berbincang seputar tema kita di hari ini nih, mungkin untuk mengawali kebersamaan kita nih, monggo ini hal apa yang penting mau disampaikan untuk mengawali kebersamaan kita berkaitan dengan menstimulasi anak penyandang disabilitas. Pak Arif atau Pak Sofyan dulu? Menurut saya dulu boleh. Oke, monggo Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang penyandang disabilitas ini, Daerah Istimewa Yogyakarta memang terhitung memang masih cukup banyak ya. Dan meskipun datanya ini memang belum valid, kita belum punya data yang valid. Pastinya di atas mungkin kisaran 20.000 30.000 ya penyandang disabilitas DIY ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan memang bagaimana mengenali tadi ya, agar masyarakat nanti yang mendapati atau dikaruniai ya orang dengan penyandang disabilitas tadi itu bisa mengantisipasinya sejak dini ya. Cuman sebelum itu yang agak mendasar yang saya kira perlu kita pahami bersama itu memang soal cara pandang ya. Cara pandang. Soal cara pandang dan kemudian bagaimana menyikapi gitu. Nah, oleh karenanya kita di DPRD DIY ini alhamdulillah kita sudah membuat peraturan daerah ya, sudah kita tetapkan tahun 2022 kemarin, peraturan daerah nomor 5 2022 ya, 5/2022. Itu tentang penghormatan ya, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Oke, Pak lebih dekat dengan mic Pak. Oke, ditarik lagi ya. Dari sana kita emang pertama ingin masyarakat atau kita semua ini punya cara pandang yang tepat gitu ya untuk penyandang disabilitas ini. Atau sebenarnya teman-teman disabilitas ini lebih itu penyebutan kita tuh difabel. Difabel. Dulu pada saat kami membuat peraturan daerah ini juga mereka berharapnya istilahnya difabel ya, different ability ya. Jadi memang hanya perbedaan saja. Karena kalau disabilitas ini kan kesannya kan ya, tidak bisa melakukan sesuatu. Tidak bisa. Padahal sebenarnya kan bisa. Hanya berbeda saja caranya. Nah, sehingga tapi ya ala kuliah di pusat nomenklaturnya di kementerian itu disabilitas sebutannya, bukan difabel. Jadi ini mohon maaf nanti kalau kami juga terpaksa menyebutnya masih dengan istilah disabilitas. Ya. Ini tentu tidak bermaksud apa-apa ya. Kita tetap akan memberikan penghargaan dan seterusnya, menghargai itu semua. Nah ini cara pandang bahwa kalau mengikuti cara pandang yang tadi, yang difabel tadi, itu ya
dapat dikatakan kalau dalam pandangan saya semua orang itu difabel malah. Karena apa? Karena different ability. Ada kemampuan yang berbeda di setiap kita. Di ruangan ini saja misalnya saya pakai kacamata dengan Mas Hafiz. Kan karena kemampuan saya berbeda dengan Mas Arief, Mas Hasto misalnya. Berarti kan saya ini different ability-nya, berbeda. Saya kalau nggak pakai kacamata mungkin jarak 5 meter udah nggak kelihatan tuh tulisannya apa ya. Tapi gitu mungkin ya? ini kan Gitu bisa. masuk Nah berarti kan different kan? Ya sehingga saya perlu alat bantu namanya kacamata. Ini contoh aja. Nah dengan begitu kita ini akan mempunyai tidak membeda-bedakan ya. Kenapa? Karena perbedaan ini adalah ketentuan yang sudah Allah tetapkan pada kita semua dan kita perlu menyikapinya dengan sebaik-baiknya dan tidak perlu membeda-bedakan. Yang penting bagaimana kita ini saling membantu, saling memfasilitasi, saling menghargai, saling menghormati, begitu ya. Karena di masyarakat kan masih kadang-kadang melihatnya sebelah mata ya. Oh ini karena tidak bisa begini, tidak bisa begitu, kemudian dipandang sebelah mata atau bahkan dipinggirkan dan sebagainya. Ya kan? Padahal ketika diberikan fasilitasi yang cukup, yang memang sesuai, ya bisa ya bisa. Misalnya contoh konkret yang juga tidak kalah sederhana dengan tadi, saya kan misalnya gini, saya nggak pakai kacamata tadi ya, kemudian saya dipinggirkan. Wah kamu kan nggak bisa ngelihat jarak 5 meter itu kan, maka kamu nggak usah ikut acara ini misalnya. Padahal saya ketika diberi tambahan kacamata tadi ya, minus misalnya berapa gitu, sudah bisa saya sama dengan yang tidak pakai kacamata tadi, bisa melihat dalam jarak yang memadai dan harusnya saya bisa ikut kegiatan itu misalnya kan. Nah berarti kan babnya adalah bukan soal tadi dibeda-bedakan, tapi bagaimana pemerintah daerah kita semua ini memberikan sarana prasarana yang memadai bagi teman-teman, bagi kita semua yang tadi different ability-nya itu berbeda-beda tadi memang perlu. Nah, ini masih PR kita semua. Ya. Baik misalnya yang sederhana kan terus dikasih RAM ketika di gedung-gedung pemerintahan khususnya, dan semestinya semua fasilitas umum itu ada sarana untuk misalnya kursi roda supaya bisa naik ketika yang datang itu adalah yang pakai kursi roda dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Bukan tidak mampu ke situ orang ini, tetapi karena sarana prasarana di situ tidak mendukung kemampuan beliau. Yang kemampuan beliau kan tadi harus pakai kursi roda. Yang satu tidak pakai ya. Nah, selama ini yang difasilitasi adalah yang pakai yang tidak pakai itu. Nah, berarti kita masih perlu menambah kalau yang pakai kursi roda fasilitasnya apa dan seterusnya dan ada konsep universal design. Ini kita juga menarik, ini saya kira ke depan juga masih jadi PR kita bagaimana sounding tentang ini ya. Ada konsep universal design. Jadi desain di dalam sarana prasarana kita ini kalau kita mampu melakukan desain yang universal itu, maka juga tidak perlu menambah banyak hal. Contoh misalnya keran itu ya. Saya dulu berdiskusi dengan teman-teman difabel ini. Keran itu misalnya bagaimana didesain agar keran itu ya orang yang mohon maaf tidak memiliki jari tangan misalnya tetap bisa melakukan membuka menutup keran itu ya. Kan ada desain tertentu ya. Kalau desain yang mohon maaf misalnya ada keran itu kan yang ujungnya kecil itu apa itu apa itu tempat untuk bukanya itu kan kecil itu ya, cuman kecil itu ya kan, itu sulit. Tapi kalau misalnya dibuat bulat agak besar kemudian diberi lekuan-lekuan gitu ya. Nah sehingga bisa digunakan yang tidak memiliki jari pun misalnya itu bisa membuka menutup karena bentuknya agak gede gitu ya. Tapi kalau cuman itu buka tutupnya keran itu cuman kecil gitu. Apalagi berat gitu. Kita yang punya jari aja mungkin bukanya juga rekoso gitu. Nah ini kan berarti desainnya berarti belum pas. Tapi kalau kita bisa menemukan berbagai desain di dalam ini tantangan kita, ini memang perlu teknologi ya, perlu panjang kajiannya ya, tapi itu tantangan kita. Nah saya kira untuk membuka pembicaraan kita kali ini, intinya bagaimana kita bisa melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan bagi pemenuhan hak-hak ya bagi penyandang disabilitas, mulai dari tadi mengenali ya. Jadi bagaimana supaya terpenuhi haknya itu kan berarti harus diawali dari mengenali ya anak tadi ya sejak lahir gitu ya,
Nah, ini memang ilmu ini perlu disampaikan kepada para orang tua secara umum ya. Ini nggak tahu ini apakah tugasnya tupoksinya di P3AP2 atau bukan, nanti Mas Arief ini yang bisa menjelaskannya. Oke, saya ke Mas Arief ini ya, berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Pak Sofyan juga ini. Menarik ya. Jadi perlu mengenali ya. Support system di sekelilingnya itu mendukung banget itu ya, termasuk orang-orang sekitar, orang tua juga gitu mesti mengenali juga ya Pak Sofyan ya. Nah jadi saya contohnya yang sekarang baru berapa bulan atau berapa minggu kemarin yang viral itu Putri Aryani ya, sampai luar biasa itu kan karena support system yang di sekelilingnya juga mendukung banget kan itu ya. Sebenarnya kemampuannya kan justru luar biasa kan. Karena apa? Karena didukung dari sarana prasarana. Oke. Baik, Mas Arief, menanggapi dari yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi gimana nih Mas? Oke, di kami di DP3AP2 ada 2 concern sebenarnya terkait dengan difabel ya. Yang pertama, kita menjadikan difabel itu dalam satu konsep pembangunan untuk semua. Jadi kalau kami menyebutnya sebagai pembangunan yang responsif gender. Konsep gender di situ kita masukkan juga teman-teman difabel gitu, kebutuhan karena mereka memiliki kebutuhan dan dukungan yang berbeda. Dalam konsep kami kita mendorong adanya namanya PPRG gitu, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Kita sosialisasikan, kita dampingi sampai level kelurahan, di mana semua upaya untuk melakukan perencanaan maupun penganggaran itu semuanya mempertimbangkan konsep gender itu. Nah, ada empat hal ya. Jadi APKM itu, jadi akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Dalam konsep ini juga seperti yang disampaikan oleh jadi di akses semua orang itu memiliki akses yang sama dalam pembangunan, termasuk juga teman-teman difabel. Seperti tadi, jadi pemenuhan kebutuhan khusus, misalnya ada RAM, ada fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan di situ. Bahkan misalnya dalam sosialisasi, teman-teman difabel butuh misalnya penerjemah untuk bahasa isyarat misalnya. Nah, itu jadi salah satu bagian dalam konsep kegiatan atau program yang responsif gender itu. Nah, kemudian yang kedua itu pada perlindungan. Kenapa perlindungan? Karena harus diakui bahwa difabel itu memiliki kerentanan yang lebih dibandingkan dengan yang lain terkait dengan kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya untuk teman-teman difabel dengan keterbelakangan mental misalnya, usianya mungkin secara usia fisiknya sudah dewasa, tetapi di usia mentalnya masih anak-anak, dan itu menjadikan mereka riskan untuk menjadi korban kekerasan karena mudah untuk ditipu, diperdaya gitu ketika tidak ada pendampingan yang baik. Nah, itu 2 concernnya sebenarnya. Nah, untuk menemukan kenali dan lain-lain mungkin itu kita perlu bekerja sama ya. Jadi kami memang tidak bisa lepas dari tupoksi yang lain, misalnya di dinas kesehatan, kemudian di puskesmas dan lain-lain yang mungkin secara medis mungkin lebih mumpuni untuk melakukan deteksi. Tapi kami lebih pada bagaimana mendampingi teman-teman difabel itu, khususnya jangan sampai mereka menjadi korban kekerasan. Dan ketika mereka menjadi korban kekerasan, kita lakukan pendampingan dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, menarik Mas Arief ya. Saya kembali ke Pak Sofyan ini. Kalau berkaitan dengan kebijakan yang sudah ada di DIY ini, Pak Sofyan, berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak difabel ini,
Contohnya seperti apa contohnya nih Pak yang sudah ada? Ya, memang kita kemudian mengamanahkan kepada OPD-OPD terkait. Jadi ada berbagai OPD ya untuk melakukan tadi perlindungan dan juga pemenuhan hak tadi itu. Kalau penghormatan ini tentu semua ya, mulai dari masyarakat juga kita berikan itu amanah ini. Oke. Kalau yang perlindungan, yang pemenuhan hak ya tadi misalnya dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian DP3 AP2 ya, ini kita berikan amanah semua untuk kemudian agar misalnya dinas pendidikan, termasuk dinas pendidikan misalnya ya, contohnya dinas pendidikan, bagaimana di dinas pendidikan ini menyediakan guru-guru pendamping ya yang berada di sekolah reguler yang umum, bukan sekolah khusus ya. Kan anak-anak penyandang difabel tadi itu ya, itu kan selama ini kan sebagian besarnya itu hampir semua itu kan di sekolah khusus, misalnya dikenal SLB itu ya, yang dikenal secara umum kan SLB itu ya, sekolah berkebutuhan khusus itu. Nah, di Pedar kita ini mengamanatkan agar difabel tadi, para penyandang disabilitas tadi itu bisa sekolah inklusif, jadi bersama berbaur di sekolah reguler ya. Nah, yang tentu dengan screening tertentu yang memang masih dimungkinkan dijalani ya di sekolah tersebut. Maka tugas dinas pendidikan menyediakan tadi guru-guru pendamping di sekolah-sekolah reguler tadi itu agar mereka terfasilitasi tadi ya. Karena ketika terfasilitasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu kan tetap mendapatkan mampu berkembang, tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan optimal gitu ya. Sebagai contoh tadi yang disebutkan Mas Hasto ya. Tadi misalnya Putri Aryani tadi kan, karena diberikan lingkungan dan support yang cukup, yang baik, maka bahkan melampaui ya. Punya prestasi yang melampaui di sekitarnya ya. Jadi kembali ke tema awal kita tadi, mengenali tadi itu ya. Menemukenali tadi. Ini memang penting, perlu kita garis bawahi di tengah masyarakat. Memang tentu ada ilmu-ilmu yang memang mendasari itu ya. Dan ini tentu tadi kita amanahkan di dinas kesehatan terutama ya, untuk juga mensosialisasikan ini pada masyarakat. Tapi secara umum, secara awam, saya juga awam, bukan expert di bidang ini. Itu kan kata mudahnya begini, ketika orang tua itu mengenali atau mengetahui gitu ya, kalimat mudahnya itu, putranya tadi, putra putrinya tadi yang lahir tadi itu tidak mempunyai kemampuan yang secara umum tadi, misalnya tadi umur 1 sampai 2 bulan misalnya kan, kok kelihatan lemah sekali gitu ya, ini bayi tadi misalnya dan sebagainya. Nah, ini harus segera dikenali ya. Kemudian di usia sekian ya, saya ini lupa ini ada ilmunya itu. Di usia sekian yang usia sudah bisa secara umum anak-anak di sekitarnya, dan secara umum kita tahu misalnya umur 1,5 tahun misalnya ya, harusnya sudah bisa berdiri misalnya. Ini kok belum bisa. Nah, ini harus segera ya. Ini harus segera, misalnya kok tangannya kok genggam terus itu ya, tidak mau terbuka misalnya. Nah, ini begitu karena ketika dikenali kemudian segera dilakukan upaya-upaya untuk intervensi terhadap situasi itu hasilnya akan lebih baik. Hasilnya akan lebih baik daripada mohon maaf, anak-anak yang kemudian tidak dikenali, baru diketahui setelah sekian usianya itu ya, setelah sekian tahun, setelah mungkin sudah menganjak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun begitu. Nah, ini akan berbeda ya. Misalnya autis, ini kemampuannya beda-beda. Kalau yang dikenali sejak awal kemudian dilakukan upaya-upaya sejak dini, itu akan jauh lebih baik ya. Artinya, nah di situ bentuk pemenuhan hak-hak kan di situ itu ya. Pemenuhan hak itu tadi yang harus digarisbawahi agar semua kita masyarakat yang yang bisa mengenali tadi itu akan memenuhi hak-haknya tadi juga sejak dini ya. Sebelum terlambat, kalau sudah sampai pada usia sekian nanti itu sudah ada kategorinya terlambat. Nah, sehingga nanti berbeda hasilnya. Oke. Pak Arif, ini tadi kan sempat disinggung
saudara-saudara kita yang difabel itu cukup rentan ya. Ya. Cuma kalau dibilang rentan, seberapa rentan sih mereka mengalami kekerasan kayak gitu? Kalau misalnya diukur dengan sebuah angka 1 sampai 10 gitu, angka berapa rentannya nih? Ya, untungnya gini, jadi di DIY itu kita punya jejaring yang bagus ya. Oke, ya. Jadi untuk perlindungan terhadap kekerasan itu kita lumayan bagus lah. Cuman kalau dilihat dari kerentanan dari beberapa penelitian itu teman-teman difabel 7 kali lipat lah untuk menjadi itu, dan di tahun 2022 itu dari kasus yang kita tangani ya di DIY ada 1282 itu yang statusnya difabel ada 21. Dan banyak memang kasus-kasus itu adalah kasus kekerasan seksual. Nah, ini yang menjadi concern kita adalah bagaimana salah satunya adalah bagaimana memberikan penguatan kepada keluarga maupun juga difabel itu sendiri terkait dengan pemahaman badan tubuh ya. Jadi mana tubuhnya itu yang boleh disentuh orang lain, kemudian bagaimana ketika ada orang yang mencoba untuk menyentuhnya apa yang harus dilakukan, kemudian ketika itu terjadi kemana harus melapor. Itu yang berusaha kita sosialisasikan kepada keluarga maupun juga difabel. Oke. Ini bentuk kekerasannya itu apa Mas? Biasanya psikis atau pelecehan seksual itu yang banyak nggih. Pelecehan sampai seksual. ke psikis kalau gitu ya. Kalau berkaitan dengan itu dampaknya itu memang panjang ya. Panjang, jadi ya? ada beberapa yang dampaknya panjang. Sampai ada yang satu kasus itu mengalami kehamilan itu ya. Waduh. Itu karena adanya perkosaan dari orang di sekitarnya itu. Dan mereka kebanyakan kan ini ya kadang merasa itu biasa gitu ya, artinya sebenarnya proses dia dirayu itu sudah lama, kemudian karena tidak ini memiliki kemampuan yang cukup sehingga dan pengetahuannya juga terbatas ya, terus diem saja gitu sampai kemudian kasus itu baru terungkap dan sudah terlambat. Nah, keluarga juga banyak yang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi, memang perlu didampingi dan diedukasi gitu. Jangan sampai malah justru ketika ada anak di dalam keluarga yang difabel kemudian disembunyikan gitu. Tidak mendapatkan hak-haknya, kemudian pendampingan juga tidak bisa sampai kepada anak-anak itu. Nah, itu malah justru yang berbahaya gitu. Sebenarnya ada kendala nggak sih Mas ketika menangani hal-hal semacam itu Mas? Banyak sebenarnya. Salah satu yang ini ya. Jadi kalau khususnya difabel untuk yang keterbelakangan mental atau itu kan usia mentalnya jelas lebih rendah gitu ya. Artinya mungkin secara badan itu sudah bongsor ya Pak? Bongsor, tapi secara mental itu belum. Dan kebutuhan untuk seksualnya ya itu tetap mengikuti fisiknya. Ini yang kadang kita juga dilematis gitu. Ada beberapa kasus yang difabel laki-laki kemudian melakukan percobaan untuk kekerasan seksual karena memang dorongan seksualnya sudah seperti ini sesuai dengan umur fisiknya gitu. Tapi secara mental itu belum. Nah, itu yang kadang kita sulit ya. Kemudian untuk beberapa yang memang punya keterbatasan gerak itu kan berbeda gitu dengan teman-teman yang tidak difabel. Oke. Bapak Sofyan, cukup rentan kalau melihat jadi ceritakan Mas Arief gitu ya. Apalagi mereka mungkin kalau saat melakukan kesaksian hukum itu kan kadang-kadang diragukan benar enggak ini. Ini kan maaf ini beda itu ya. Apakah ini benar-benar bisa dipercaya kesaksiannya, hal-hal semacam itu kan aduh cukup miris kan ya. Memang ini memang ini memang kita perlu perhatian yang lebih ini. Jadi nah, tapi ini bagaimanapun kan ini karunia Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita. Ini adalah
tantangan bagi kita yang tentu ini perlu melibatkan ya para pihak, banyak pihak ya, dari berbagai stakeholder tadi yang ada dinas, kalau di pemerintahan ya tadi berita dinas kesehatan, ada dinas sosial, ada dinas DP3AP2, dinas pendidikan ya. Ini memang menjadi tantangan bagi kita, tantangan tersendiri yang ya insya Allah bobot amal solehnya kan tentu terhitung ya. Ini lebih insya Allah, sehingga ya tapi saya yakin ya ketika semua pihak, para pihak tadi itu memiliki cara pandang yang sudah sama tadi ya, melakukan penghormatan ya, menghargai tadi, kemudian melakukan perlindungan ya, upaya perlindungan tadi ya, kemudian juga pemenuhan hak tadi itu menjadi arus utama yang menjadi mindset kita semua. Insya Allah lah nanti hal-hal yang mungkin kita dirasa kok berat ini dan sebagainya tadi itu ya, kalau semua pihak tadi, para pihak tadi itu bersama-sama menangani ini semua, insya Allah lah ini bisa, karena ilmu-ilmu yang juga diperlukan kan memang kompleks juga tadi ya. Jadi dari mulai ilmu yang psikologi tadi itu yang sifatnya psikis, fisiologi, kemudian juga biologis tadi juga, jadi kemudian ilmu kesehatan, ini ilmu perkembangan, ini kan memang banyak pihak ya. Jadi kalau saya diminta jawab sendiri juga nggak mungkin bisa itu ya, bagaimana itu harus melakukan ini. Kesaksian hukum saya kira juga nanti di teman-teman di bidang hukum juga tentu punya tinjauan yang jadi alat bukti kan tidak harus mungkin semata-mata dari kesaksian dia bicara atau mempresentasikan, tetapi tentu bisa dilihat dari berbagai dari misalnya visum itu kan juga tanpa orang berbicara tapi visum yang berbicara misalnya itu kan. Oh, ada benturan di sini, ada tekanan di situ dan sebagainya. Ini yang ya memang olah TKP atau olah kasus ini tentu memang bisa menguras lebih banyak, tetapi ya itulah tantangan kita ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini perlu campur tangan dari berbagai pihak ya. Tapi ya alhamdulillah ini nggak apa-apa, ini memang ya inilah dinamika yang harus kita hadapi. Dinamikanya memang seperti itu yang harus dihadapi ya Mas Arief ya. Ya, kalau di DIY sendiri sudah melakukan upaya istilahnya pendampingan ya Mas ya. Kita sebenarnya pengen menguatkan itu pada aspek pencegahan gitu ya. Pencegahannya. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi, nah itu dampaknya biasanya panjang gitu, khususnya kepada korban sendiri. Nah, di pencegahan itu mulai dari identifikasi ya. Jadi untuk sosialisasi kepada keluarga khususnya itu bagaimana tadi pengenalan tubuh, kemudian bagaimana mereka bereaksi ketika ada orang di luar keluarganya maupun di keluarganya yang melakukan sesuatu terhadap tubuhnya yang tidak sesuai. Nah, itu kemudian bagaimana mereka bereaksi. Itu yang kita selalu tekankan, dan dalam sosialisasi yang kita lakukan juga kita sampaikan. Kemudian yang kedua itu sosialisasi atau untuk pencegahan juga kita perkenalkan juga terkait dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang itu memang sudah ada dan berusaha untuk melindungi teman-teman difabel khususnya. Dan ini juga kita kerjasama dengan teman-teman di LSM yang concern terhadap difabel. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan ini tadi penanganan ya, bagaimana mereka didampingi ketika proses hukum. Ada beberapa pengadilan di DIY itu yang sudah berstatus pengadilan ramah anak itu. Nah, mereka ada spesifikasi tertentu, misalnya menyediakan penerjemah bahasa isyarat misalnya. Itu yang mendampingi mereka ketika proses hukum. Kemudian ada konselor hukum yang selalu
mendampingi mereka. Nah, itu yang berusaha kita sediakan sehingga tadi walaupun mereka ada keterbatasan dalam proses hukum itu tetap merasa aman karena didampingi oleh teman-teman yang expert seperti itu. Oke. Kita break dulu, Mas Arif juga Pak Sofyan ya. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Kita cocokkan dulu tanda waktu di pukul 13:30. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora juga Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih Sonora juga Smart FM sebagai teman siang Anda ya di hari Senin ini 23 Oktober 2023. Dan hingga pukul 14 nanti kita ada perbincangan seputar menemukanali dan menstimulasi anak penyandang disabilitas. Narasumber kita dari DP3AP2 TSM Jakarta ada Mas Arif Nasiruddin SPSI dan MA, dan dari Komisi D DPRD TSM Jakarta ada Pak Sofyan Setio Darmawan ST Magister Engineering. Yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan kerentanan dan juga yang disebut dengan disabilitas itu seperti apa sih. Nah, ini tadi saya sampaikan narasumber kita ya. Dan untuk yang mau gabung boleh sekali di 081754832200 atau bisa juga telepon langsungnya di 557762. Nah, saya kembali ke Pak Arif dulu deh. Kalau kita ngomongin seputar mereka yang disebut penyandang disabilitas tuh Mas Arif, ini dikategorikannya itu seperti apa sih Mas secara umum yang mungkin bisa disampaikan ini? Baik. Jadi kalau kita bisa bedakan berdasarkan beberapa beberapa jenis gitu ya. Jadi ada penyandang disabilitas fisik gitu ya. Itu jelas ada yang fisik bawaan maupun yang tidak gitu. Kemudian penyandang disabilitas sensoris, bisa penglihatan, bisa pendengaran gitu. Sering kita sebut sebagai tunanetra untuk penglihatan, kemudian pendengaran, tunarungu gitu. Kemudian anak penyandang disabilitas intelektual, ini lebih ke mental ya. Jadi mungkin usia fisiknya dengan usia mentalnya berbeda. Kemudian ada yang gangguan pemusatan perhatian ya, hiperaktif gitu. Ini juga salah satu jenis. Jadi ada banyak sebenarnya model-model atau jenis-jenis disabilitas ini. Okay. Dan ada juga yang disabilitas itu ganda ya, jadi tidak cuma satu tapi beberapa jenis itu. Oke. Banyak ya jenisnya, kategorinya ya, Mas Arif. Dan ya. Masing-masing mungkin ini yang butuh, ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harusnya kita berikan gitu sehingga mereka bisa berpartisipasi seperti yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi di awal. Jadi mereka sebenarnya bisa berpartisipasi ketika lingkungannya kita siapkan dengan baik. Bahkan ada beberapa yang kemudian memiliki kelebihan atau prestasi itu ketika didukung gitu. Oke. Oh ya. Itu ya sahabat Sonora, banyak kategori yang bisa dibilang mereka anak penyandang disabilitas. Ada berapa tadi? Ada sekitar 8-an ya. Wah, ini dan mulai dari psikis, kemudian juga ada secara intelektual ada ternyata ya, dan bahkan ada yang multi atau ganda ini yang perlu juga mendapat sebuah perhatian dia. Nah, terus gini Mas Arif, ini kan yang namanya mereka penyandang disabilitas kan secara perkembangan tubuh, kemudian juga seksualitas itu kan normal seperti anak-anak yang normal gitu. Nah, untuk menyiapkan mereka yang disabilitas itu menuju pubertas. Nah, ini apa yang bisa dilakukan ini Mas Arif ini berkaitan dengan itu? Sebenarnya ketika mereka sekolah gitu di sekolahan yang khusus, itu mereka biasanya diberi ini salah satu muatan yang disampaikan dan dilatihkan ke mereka gitu, khususnya ke teman-teman yang
disabilitas intelektual ya. Jadi pengenalan misalnya, karena secara fisik mereka secara hormonal itu ya seperti yang lain gitu, artinya berkembang juga, sehingga dorongan seksual dan lain-lain itu juga muncul. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa butuh pendampingan gitu. Misalnya yang paling penting adalah pengenalan anggota tubuh ya. Jadi apa yang perbedaan laki-laki dan perempuan, kemudian mana saja organ tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain dan kapan itu boleh disentuh orang lain. Kemudian mengenali keluarga intinya, ini ayah, ibu, kemudian orang lain di luar itu. Kemudian ini area pribadi, ini area publik, itu yang perlu dilatihkan ke mereka, sehingga nanti reaksi mereka ketika bertemu dengan salah satu itu tepat gitu. Jadi misalnya dia di situ kok dimasukkan ke suatu tempat dan itu tempat yang dia tidak kenali, itu kemudian dia bisa lari atau reaksinya itu tepat gitu, sehingga tidak atau terhindar dari kekerasan. Kemudian yang penting juga untuk arah pubertas itu adalah mengajari keterampilan untuk kebersihan diri ya. Jadi merawat diri sendiri, bagaimana yang harus dilakukan setelah buang air besar, buang air kecil, sehingga mereka bisa mandiri gitu. Jadi membersihkan area pribadinya, caranya seperti apa. Ketika mereka mulai menstruasi, bagaimana mengganti pembalut, memasang pembalut. Nah, itu kan hal-hal yang ya karena secara fisik mereka juga akan mengalami itu, dan itu harus disiapkan dan dilatihkan kepada mereka. Oke, jadi perlu peran serta orang-orang dekat ya Mas ya? Iya, yang perannya besar adalah memang keluarga gitu ya. Keluarga itu makanya pendampingan itu tidak bisa dilakukan langsung ke teman-teman difabel gitu. Jadi keluarga harus mau terlibat gitu. Oke, berarti ada sebenarnya program pendampingan untuk keluarga difabelnya itu ya. Iya. Untuk membantu sang difabelnya itu untuk biar lebih layak lagi, lebih nyaman lagi, biar bisa istilahnya terlindungi, lebih aman itu ya. Nah, termasuk juga ini ya, keterampilan untuk melindungi diri itu penting banget ya Mas ya. Tadi ya saya sampaikan Mas Arif, ketika di situasi yang mungkin terpojok atau seperti apa gitu, gimana harus dilakukan, itu juga penting respon misalnya ketika ada orang yang tidak dikenali, kemudian memberikan permen misalnya atau makanan, iming-iming apa gitu, dan orang itu tidak dikenali ya, apa yang harus dilakukan seperti itu. Oke, baik Pak Sofyan, kalau berkaitan dengan tadi juga saya sempat disinggung di awal sih, hak ya, jadi harusnya memang sama haknya ya. Sama yang normal gitu ya. Nah, ini sebenarnya hak apa saja sih yang harus didapatkan oleh anak, termasuk anak dengan disabilitas ini, Pak Sofyan? Pada dasarnya ya semua hak ya, jadi mulai hak hidup layak, hak kemudian hak pertumbuhan perkembangan itu ya, hak perlindungan hukum gitu ya. Jadi hak yang sudah dicanangkan ya di dalam ketentuan UNESCO yang ada 4 hak gitu ya. Jadi hak anak itu, semua hak anak itu ya menjadi hak semua. Jadi makanya ini paradigma tadi yang di awal kami sampaikan, tidak ada bedanya. Jadi ketika dia pada kondisi anak tadi, penyandang disabilitas maupun tidak itu ya, sebutan umumnya tadi difabel maupun tidak tadi, itu sama, punya hak yang sama tadi. Makanya bagi masyarakat ya, orang tua misalnya tadi yang kenali tadi putra putrinya tadi itu membutuhkan hak-hak yang berbeda tadi itu, berbeda maksud kami memang perlu pemberian perhatian khusus tadi itu ya, karena tidak tersedia secara luas, secara umum di masyarakat ya, maka harus segera dikenali tadi.
dikenali dan kemudian dikonsultasikan kepada para pihak yang memang punya kompetensi ya. Tentu misalnya mulai dari layanan di puskesmas, mulai di di kesehatan itu ya, dan seterusnya sampai kemudian bisa dipenuhi hak-haknya tadi itu sebagaimana mestinya ya. Dan ketika dipenuhi hak tadi itu ya, maka insya Allah tetap akan juga berkembang dengan tumbuh dan berkembang dengan baik tadi itu, dan bahkan banyak tadi kan kita contohkan yang kemudian melampaui ya, prestasi-prestasinya ini cukup baik gitu ya, daripada mereka-mereka yang tidak disebut difabel tadi misalnya. Itu. Oke. Saya ke WhatsApp yang masuk dulu nih ya. Oke, selamat siang untuk Mbak Geisha yang ada di Jakal KM8. Ini kalau ngomongin saudara-saudara disabilitas memang cukup panjang ini, dan yang mau saya tanyakan para narasumber ini, apakah ketika kita memberikan sesuatu yang lebih kepada saudara-saudara disabilitas itu tidak membuat mereka jadi lebih manja, atau seperti apa sih sebenarnya harusnya porsinya? Terima kasih. Gimana nih Mas Arief? Pak Sofyan dulu. Kembali ke cara pandang lagi ya. Cara pandang lagi ya. Oke. Karena sebenarnya bukan memberi lebih ya. Tentu kalau memberi lebih itu ya kepada siapa saja akan menjadi sesuatu yang berlebih itu kan nggak baik ya. Jadi tergantungan itu Mas. Iya, apapun itu sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Baik bagi kita semua secara umum maupun bagi orang yang khusus tertentu tadi itu ya. Yang kita harapkan, yang kita maui di dalam perda kita tadi atau kita semua itu adalah memberikan itu sesuai dengan porsinya. Jadi disitulah keadilan ya. Jadi keadilan itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu kan. Memberikan sesuai dengan porsinya ya kan. Ya, tadi misalnya tadi yang sederhana yang kita sudah secara awam tahu tadi kan, dibuatkan ram jalan pelengsengan ya, bahasa kita pasar. Dibuatkan ram pelengsengan begitu untuk naik. Itu bukan berlebih ya. Itu memang kebutuhannya itu gitu kan. Jadi bukan berlebih kalau itu ya. Jadi memang ada sarana prasarana yang dibutuhkan tadi itu agar agar dapat terlayani, karena semua warga negara kan harus terlayani. Terlayani. Jadi dan masing-masing ini membutuhkan bentuk-bentuk sarana prasarana pelayanan yang berbeda sesuai usia misalnya ya. Kan berbeda, nanti ada usia yang remaja, anak, dewasa, lansia pun tentu juga sudah mengalami fase di mana perlu membutuhkan sarana prasarana yang juga berbeda ya. Bukan berlebih tapi berbeda. Artinya berbeda itu perlu ditambah ini. Jadi tambahan tadi bukan berlebih ya, tadi kita maksudnya. Dan sarana ya lansia kan dibuatkan jalur khusus misalnya dan sebagainya. Itu hanya menyesuaikan kebutuhan saja, dan itu memang kewajiban pemerintah daerah, dan tentu secara kemanusiaan itu menjadi kewajiban kita sesama manusia ya untuk saling menolong ya. Nah, itu memang harus ya, saling menolong itu baik, jadi saling menolong, saling membantu ya. Karena masing-masing kita tadi kembali ke paradigma saya tadi itu punya keterbatasannya masing-masing. Semua kita ya yang tidak disebut difabel itu juga sebenarnya punya different ability, punya kemampuan yang berbeda juga ya. Karena kemampuan kita kan nggak sama ya. Akhirnya maka kita perlu saling membantu ya, saling menolong gitu ya. Saling bahu membahu itu sebenarnya itu saja sebenarnya paradigmanya ya. Jadi bagi beliau-beliau tadi itu, bagi mereka-mereka yang kita sebut difabel tadi itu kategorinya tadi dalam konteks regulasi itu yaitu ditolong, dibantu, diberikan ini itu dan sebagainya. Dan mereka pun sangat mungkin juga akan membantu kita dalam konteks yang lain itu ya. Sesuai dengan kelebihan kemampuan yang juga ada pada mereka ya. Jadi mereka tidak selalu kurang gitu ya, tidak selalu kurang. Tentu akan juga memberikan sesuatu yang lebih kepada kita ya. Misalnya misalnya contoh yang saya ada tetangga yang punya kemampuan memijat yang bagus gitu ya.
Saya kan tidak bisa pijat ya. Beliau mempelajari ilmu pijat begitu. Beliau difabel dalam netra gitu ya. Jadi sebut awamnya kan tunanetra gitu. Tapi punya kemampuan lebih di dalam memijat, ya, bisa mendeteksi oh ini ada gangguan organ di sini Pak. Nah, kemampuan kan berarti kan saya minta tolong kepada beliau berarti. Jadi saya yang notabene tidak disebut difabel tadi itu, saya minta tolong kepada beliau. Ya, yang orang secara keilmuan disebut difabel tadi. Ya, difabel netra, tapi punya kelebihan dalam konteks yang lain. Nah, kelebihan dan sesuatu yang kekurangan tadi itu adalah baik-baik saja dalam konteks kita semua sebagai manusia ini punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Yang itu kelebihan dan kekurangan di antara kita ini tadi kemudian kita kolaborasikan ya, bahasa kerennya. kita saling mensupport ya di antara satu yang lain dan kita. Ya kira-kira begitulah. Oke. Mas Arief mau nambahin? Prinsipnya gini. Jadi memang ada ketakutan ya di beberapa diskusi itu seperti itu yang disampaikan tadi bahwa dengan memberikan bantuan, nah dia cara pandangnya adalah bantuan kemudian menjadikan ketidakmandirian. Nah ini yang perlu kita ubah. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengajak atau memastikan difabel itu mandiri. Nah dengan seperti apa, kita kenali dulu apa kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa tadi APKM tadi ya, untuk akses. Jadi apa yang kita lakukan itu atau pembangunan yang kita lakukan bisa membuka akses atau terbuka akses bagi difabel. Setelah aksesnya dibuka, kemudian bisa berpartisipasi. Nah, untuk memastikan dia berpartisipasi, kebutuhan apa yang perlu kita dorong. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi dalam sebuah analisis, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar teman-teman difabel bisa berpartisipasi, bahkan bisa memberikan kontrol atau membuat keputusan sendiri sehingga nanti memperoleh manfaatnya. Itu pola pikir yang berusaha kita bangun. Dengan konsep itu sebenarnya arahnya adalah bagaimana semuanya itu bisa mandiri gitu ya. Memandirikan semua. Sehingga nanti bukan ketergantungan bukan ketergantungan, tapi memandirikan. Nah, untuk bisa memandirikan tentu masing-masing kita ini butuh supporting system, butuh sarana prasarana yang berbeda-beda kan. Ya kan? Ada yang misalnya tadi secara umum ya, dia punya minat bakat tertentu A gitu kan. Nah, terus yang satunya punya minat bakatnya B, yang satu punya kemampuannya C. Masing-masing ini kan diberikan supporting system yang berbeda-beda. Tapi itu bukan untuk tadi memanjakan atau bukan untuk berlebihan di dalam, tapi bagaimana mengarahkan agar semuanya nanti toh akan kepada kemandirian. Ya, siapapun kita yang disebut difabel maupun tidak difabel, itu perlu diberikan fasilitasi sarana prasarana yang memadai tadi. Cara pandang sehingga bahkan selain mandiri lebih dari itu berkontribusi nantinya. Nah, itu yang menjadi idealisme kita tentunya. Kita semua ini selain kemudian sudah bisa mampu mandiri, lebih dari itu adalah mampu berkontribusi. Mampu berkontribusi dalam seluruh aspek kehidupan kita ini, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Gitu. Mulia sekali nih. Kita break dulu, Pak Sofyan dan juga Mas Arief, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita di sesi terakhir. Oke, sahabat sonora juga small listeners, kita masih di perbincangan di siang kali ini ya, bersama narasumber kita dari DP3P 2 Desmo Jakarta dan dari Komisi D DPRD dari Maju Jakarta ya, Mas Arief dan juga Pak Sofyan. Ini waktu kita tinggal sedikit sekali nih. Nah, ini untuk mengakhiri kebersamaan kita mungkin dari DP3P 2 Desmo Jakarta, mungkin ada satu informasi yang perlu disampaikan berkaitan juga dengan tema kita di siang kali ini. Monggo nih Mas Arief. Oke, baik. Kami menyampaikan layanan ya. Jadi kita sebenarnya punya layanan untuk pendampingan keluarga
ini tidak harus yang keluarga bermasalah, tetapi termasuk keluarga-keluarga yang di dalamnya ada difabel, itu bisa nanti ini modelnya adalah online, jadi bisa diakses melalui telepon maupun juga melalui media sosial. Kalau teleponnya 0813-294-26807 itu dengan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, ini satu layanan untuk pencegahan sebenarnya terkait dengan kekerasan apapun bentuknya, termasuk pendampingan apabila ada keluarga yang memang secara psikologis perlu untuk didampingi. Kemudian mereka siap, di lembaga itu ada beberapa psikolog itu yang standby untuk memberikan layanan. Ada juga layanan namanya TESAGA, telepon sahabat anak dan keluarga. Itu bisa juga diakses melalui telepon ya, di 08771929211. Nah, mungkin bisa nanti kalau ini diakses dulu melalui website dinas kita di dp3ap2.jogjaprof.go.id. Informasi-informasi ini bisa diakses di sana. Nah ini kalau misalnya kita melihat atau menjadi korban kekerasan, nah sekarang sudah ada Sapa 129. Jadi telepon, kita bisa telepon 129, itu nanti akan terhubung ke petugas di Sapa 129 untuk melaporkan atau meminta bantuan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, termasuk juga teman-teman di difabel ketika mengalami kekerasan juga bisa mengakses ke layanan ini. Oke, ini teleponnya 24 jam dan ini merupakan program nasional, jadi terhubung juga kepada Kementerian PPPA di Jakarta. Jadi nanti sesuai dengan posisinya, misalnya korbannya dari Jogja, nanti dari Jakarta akan dikirim informasinya ke Yogyakarta. Ini harapannya nanti teman-teman semuanya, baik itu difabel maupun tidak, bisa melakukan memanfaatkan ini layanan-layanan yang sudah kita sediakan sehingga semuanya bisa terlindungi dari kekerasan. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Pak Sofyan, untuk mengakhiri kebersamaan kita, apa nih yang mau disampaikan? Monggo. Ya, saya kira sesuai dengan tema kita ya, kita kenali dan menstimulasi ya difabel atau penyandang disabilitas tadi. Intinya adalah bagaimana kita semua ini kenali agar apa? Agar dapat memenuhi hak-haknya. Kalau sudah mengenali maka akan mampu memenuhi hak-haknya. Kalau nggak dikenali ya ternyata ada hak yang terlewatkan atau tidak terpenuhi. Kemudian menstimulasi, ini adalah upaya memberdayakan. Jadi bagaimana agar lebih berdaya sehingga tadi mampu mandiri. Ya, kalau mandiri kemudian bisa berkontribusi. Nah, itu saya kira dalam semua aspek kita tentu melakukan langkah-langkah yang demikian ini. Oke, kesimpulan yang luar biasa, Mas Sofyan, thank you, dan juga Mas Arif, terima kasih sekali. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora juga smart listeners yang terus membeli Sonora juga Smart FM untuk menemani suasana siang Anda. Dan kita harus pamit ya, nih Pak Sofyan dan juga Mas Arif. Ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa.